Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dina Irmawan. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang unsur struktural genetik. Di video kali ini saya akan membahas tentang unsur intrinsik. Nah, apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur pembangun dari dalam cerpen. Unsur intrinsik adalah unsur penting yang tidak boleh dilewatkan dalam karya sastra. Kenapa tidak boleh dilewatkan? Karena jika kita ingin membuat sebuah karya, jika tidak akan terbangun jika tidak ada unsur intrinsiknya. Nah, ada beberapa komponen dari unsur intrinsik, yaitu ada tema, tokoh penokohan, alur cerita, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Saya akan menjelaskan satu persatu tentang komponen tersebut. Nah, tema. Tema merupakan sebuah gagasan atau gambaran yang mendasari sebuah cerita itu tersebut. Maksudnya itu tema, bukan berarti judul sebuah cerita ya teman-teman. Tema itu sebuah gambaran cerita. Misalnya nih, temanya kita ambil contoh dari film Gila 1991. Itu tuh temanya tentang romantis. Kenapa bisa disimpulkan romantis? Karena terjadi secara berulang-ulang. Karena itu dapat disimpulkan sebuah tema di film tersebut tema romantis. Nah, bagaimana dengan alur ya teman-teman? Alur merupakan struktur gerak yang terdapat dalam sebuah karya sastra. Alur itu maksudnya bukan berarti gerak benda ya. Contohnya itu alur maju. Jenis alur cerita yang disusun secara kronologis dan berurutan, mulai dari awal hingga akhir cerita. Peristiwa dalam cerita bergerak maju dan tidak kembali ke masa lalu. Nah, ngerti kan teman-teman? Maksudnya itu ceritanya dia tuh maju terus, tidak ada flashbacknya, tidak ada kembali ke masa lalu. Misalnya nih proses kita nih, ada TK, ada SD, SMP, SMA, itu tuh kan maju tuh. Alur itu seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke penokohan. Penokohan adalah kehadiran seorang tokoh dalam sebuah cerita. Teman-teman semua pasti tahu kan penokohan itu apa? Penokohan itu seperti pemeran pemeran dalam sebuah cerita. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, latar. Latar itu terbagi tiga. Ada latar tempat, ada latar waktu, dan latar suasana. Misalnya teman-teman semua ingin membuat latar tempatnya itu di sebuah sekolah. Kita bisa menyimpulkan sekolah. Kalau waktu, latar waktu itu misalnya terjadinya tuh ada sore, ada pagi, siang. Nah, teman-teman bisa membuat latar waktunya itu sore. Kalau latar suasana, misalnya peristiwanya itu menegangkan, teman-teman bisa membuat suasananya itu latar suasana yang menegangkan. Nah, kita lanjut ke gaya bahasa. Gaya bahasa itu adalah alat untuk mengekspresikan karya sastra. Gaya bahasa dalam sastra juga memiliki fungsi utamanya, yaitu fungsi komunikatif. Gaya bahasa biasa lebih dikenal dengan kata majas. Contohnya nih, gaya majas. Gaya majas. Contohnya nih, majas metonimia. Metonimia adalah gaya bahasa yang menyandingkan merek, ciri khas, atribut, atau istilah sesuatu untuk merujuk pada benda umum. Pasti semua pada bingung ya? Padahal ini sering terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Contohnya nih, nah ayolah teman-teman kita naik Honda. Itu tuh maksudnya kan kita mengajak untuk naik motor, tapi kita malah menyebut mereknya. Nah, itu adalah majas metonimia. Sampai situ paham teman-teman? Nah, kita lanjut ke sudut pandang. Sudut pandang merupakan metode atau cara pandang yang digunakan pengarang sebagai sarana penyajian cerita dalam sebuah karya fiksi kepada pembacanya. Contohnya nih, sudut pandang orang pertama. Seperti namanya, sudut pandang orang pertama merupakan jenis sudut pandang yang memposisikan orang pertama sebagai tokoh utama. Sudut pandang orang pertama yang dihadirkan dengan kata aku akan mengatur pikiran, perasaan, serta tingkah laku ataupun kejadian dalam cerita. Nah, jika misalnya kita mendapatkan sebuah cerita yang berkata aku nih,
Itu berarti sudut pandang pertama gitu. Nah, kita lanjut ke amanat. Amanat merupakan pesan moral yang disampaikan oleh seorang pengarang melalui sebuah cerita. Maksudnya itu amanat yang biasa kita ambil sebuah pembelajaran di dalam sebuah cerita atau sebuah karya. Nah, gimana ya penerapannya dalam novel ataupun cerpen? Saya akan mengambil satu contoh dari novel Bumi Manusia. Kenapa saya memilih novel ini? Karena salah satu novel yang sangat populer sehingga novelnya ini diangkat ke layar lebar. Pemerannya itu ada Mawar De Jong sebagai analis dan Iqbal Ramadan sebagai Minke. Gambarannya, gambaran bumi manusia dalam sebuah cerita tersebut menceritakan tentang kisah dari seorang pemuda di bumi yang biasa dipanggil sebagai Minke. Dia adalah seorang pribumi yang belajar di HBS, yang merupakan sekolah menengah umum untuk para kaum Belanda dan priai. Di masa mudanya, Minke jatuh cinta kepada Annelies, seorang gadis cantik menawan yang bersifat kekanak-kanakan, putri dari Nyai Ontosoro dan Herman Meleme. Kemudian kisah cinta mereka tumbuh di antara berbagai permasalahan sosial dan juga ketidakadilan di masa penjajahan Belanda. Nah, contohnya nih saya ambil dari unsur intrinsik amanat. Amanat yang terdapat di novel tersebut, pengarang ingin menyampaikan agar para pemuda-pemudi untuk tetap mempunyai semangat untuk terus belajar, berjuang, dan semangat untuk memperjuangkan sesuatu yang berharga. Serta penulis juga menyampaikan mengenai pentingnya perjuangan manusia untuk meraih kemerdekaan, kebebasan, dan hak-hak asasi manusia. Selain itu, penulis juga ingin menggambarkan betapa sulitnya perjuangan tersebut dan bagaimana pengorbanan yang harus dilakukan oleh manusia untuk meraihnya. Selain itu, novel ini juga menggambarkan bagaimana kekuasaan kolonial Belanda memperlakukan masyarakat pribumi di Indonesia dan betapa pentingnya perjuangan untuk merdeka dari kekuasaan tersebut. Secara keseluruhan, novel Bumi Manusia merupakan sebuah karya yang berisi tentang perjuangan manusia untuk meraih kemerdekaan, kebebasan, dan hak-hak asasi manusia. Nah, betapa banyaknya amanat yang terdapat dalam novel Bumi Manusia tersebut. Itulah fungsi dari unsur intrinsiknya, agar kita dapat mendalami sebuah cerita dan amanat dari novel tersebut. Oke, sekian dari pembahasan dan penjelasan saya. Semoga teman-teman semua mengerti dan memahami tentang penjelasan saya tentang unsur intrinsik. Mohon maaf jika ada salah dan kurang dari penjelasan saya tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.